damkar saja. Petugas pemadam kebakaran adalah wujud respon cepat yang diharapkan publik, sesuatu yang belum mampu dijawab oleh lembaga pemerintah lain. Lapor damkar saja, kalimat singkat dan ringan yang sekarang sering dipraktikkan oleh warga ketika mengalami pelbagai kesulitan. Di sisi lain, kalimat sama menjadi olok-olok bagi institusi penyelenggara pelayanan publik lain yang dinilai publik memiliki performa yang masih jauh dari standar layanan damkar. Dari Jakarta, fenomena petugas damkar yang sigap menindaklanjuti setiap laporan warga kini telah menyebar ke banyak daerah lain di Indonesia. Ada kisah tentang seorang perempuan yang putus dengan kekasih tepat di hari ulang tahunnya. Untuk memupus rasa sakit hati, perempuan di Bogor, Jawa Barat ini pun menghubungi petugas damkar. Petugas damkar bergerak kilat dan menemaninya merayakan hari kelahiran. Cerita itu bagian dari sederet berita viral tentang sepak terjang petugas damkar. Ada yang menangkap ular dan hewan liar lain pengganggu warga. Ada yang membantu warga mengambil telepon genggam di dasar saluran air sampai menyelamatkan anak kecil terkurung di rumah terkunci. Semua dijamin gratis. Di tengah kesibukan menangani kasus sampingan tersebut, para petugas damkar tidak melupakan tugas utamanya, yaitu memadamkan kebakaran. Ironisnya, para petugas yang gagah berani lagi baik hati itu di banyak daerah terpaksa bertugas dengan peralatan seadanya, bahkan kurang layak. Beberapa kasus menunjukkan pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran menjadi sasaran korupsi sebagian pejabat. Selagi nyawa selalu menjadi pertaruhan, mereka tetap berjibaku memadamkan api, menyelamatkan nyawa, menolong orang-orang dari kesulitan. Sikap petugas damkar tersebut kemudian membuat warga membandingkannya dengan institusi lain pemerintah, terutama yang terkait langsung dengan layanan publik. Warga membandingkannya dengan penanganan kasus kriminalitas, komplain soal pajak, sampai korupsi yang beberapa di antaranya terlihat berbelit. Warga juga melihat untuk berbagai kasus yang menempatkan rakyat jelata sebagai korban, petugas berwenang dari institusi terkait dinilai kurang sigap dan berbelas kasih saat menanganinya. Lelucon gelap lantas dilontarkan. Mending lapor damkar saja. Bagaimana seharusnya publik dan pemerintah menanggapi fenomena yang setidaknya telah berlangsung lebih dari 1 tahun terakhir ini? Sikap para petugas damkar layak menjadi acuan standar layanan publik di berbagai bidang. Cepat tanggap, tidak berbelit, langsung menangani inti masalah, dan memastikan warga puas atas layanannya. Di luar itu, segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan publik tidak boleh mengabaikan keamanan dan keselamatan warga ataupun petugas terkait. Jangan lagi sarana prasarana layanan publik dikorupsi. Saudara, kita masuk di segmen untuk mengulas Harian Kompas edisi hari ini, hari Selasa 20 Mei 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka Harian Kompas hari ini, saudara. Ada judul besar di sini, ini masih terkait dengan topik yang dibahas oleh Harian Kompas kemarin, bahkan sampai dengan hari ini terkait dengan nasib dosen khususnya di perguruan tinggi negeri. Gaji dosen terkuras untuk biaya penelitian. Informasi yang disampaikan dari judul ini, saudara, keterbatasan dana riset membuat dosen perguruan tinggi negeri harus merogoh penelitian dengan uang pribadi. Kondisi ini mereka lakukan agar kewajiban terpenuhi dan tunjangan tetap didapat. Di tengah keterbatasan gaji dosen, saudara, separuh lebih dosen terpaksa menggunakan dana pribadi untuk membiayai penelitian. Jika penelitian terkendala, konsekuensinya jenjang karir dosen akan terhambat. Hal ini karena penelitian menyumbang hampir separuh total angka kredit penilaian dosen. Fakta ini merupakan temuan dari survei yang dilakukan tim jurnalisme Data Harian Kompas terhadap 36 dosen perguruan tinggi negeri di 23 provinsi di Indonesia.
Selain ini, kita akan bergeser ke sisi sebelah kanan, saudara. Ada pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Raja dan Ratu Thailand pada saat menyambangi Thailand pada Senin kemarin. Republik Indonesia mengapresiasi bantuan Thailand. Indonesia mengapresiasi kerjasama Thailand soal judi daring dan perdagangan orang. Indonesia mengajak Thailand bersama memajukan ASEAN. Apresiasi ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra. Paetongtarn menerima Prabowo Senin 19 Mei di Bangkok, saudara. Saya ucapkan terima kasih atas langkah-langkah tegas Thailand dalam menangani hal-hal ini dan membantu Indonesia dalam mengembalikan warga negara Indonesia yang terkena, kata Prabowo sebagaimana dikutip dari siaran pers tim media Kepresidenan Republik Indonesia Maret lalu. Sebagai informasi saudara, Maret lalu Thailand membantu evakuasi sebanyak 569 warga Indonesia dan ratusan orang dari negara lain. Orang-orang itu bekerja di pusat-pusat judi dan penipuan daring di Myanmar. Dari halaman pertama kita akan bergeser ke halaman 15, saudara. Ada sorotan juga di sini, banyak warga negara Indonesia nekat coba haji melalui jalur ilegal. Sudah hampir sebanyak 117 lebih warga Indonesia ditangkap atau terdeteksi mencoba naik haji secara ilegal. Hak jalur resmi bisa batal dari akibat ini, saudara. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah mengimbau warga Indonesia menghentikan upaya beribadah haji secara ilegal. Selain 117 orang ditangkap, ada 300 orang lain mencoba naik haji secara ilegal. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron Bambari mengatakan beberapa hari lalu sebanyak 117 WNI dipulangkan karena datang ke Arab Saudi pada musim haji dengan memakai visa kerja. Kini KJRI Jeddah juga menegarai ada sekitar 300 WNI lain sudah di Arab Saudi. Mereka masuk melalui Madinah dan menggunakan 2 maskapai penerbangan. Saudara, untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca harian Kompas edisi hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.